Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Saat ini Mr. TM lagi viral. Apa? Viral. Di mana-mana platform media ada wajah wujudnya Mr. TM. Jadi kenal kan? Jadi saya nggak repot-repot promosi gitu. Sudah dibantu YouTuber ya, yang selalu menemani saya, ya membantu saya, memviralkan saya. Yang saya dibilang sesat lah, ya ini kemudian penista agama lah, tuh nggak? Sampai akhirnya ada yang ngerebek, tuh nggak? Tetapi nggak ada apa-apa, loh ya. Kalau digerebek dan ada ketangkap ya, dan kemudian ada tuduhan ini itu kan sudah diklarifikasi bahwa ini tidak ada indikasi aliran sesat, biasa-biasa saja, betul ya? Nah, tapi makasih ya YouTuber ya, Anda kena pancingan saya. Kalau nggak gitu, saya cuman pendakwah kelas kampung, betul. Sekarang kan kau angkat menjadi kelas nasional, ayo nasional. Ya, kan udah saya bilang nggak mungkin ada yang nongol, ya, nggak mungkin ada yang nongol tentang challenge kesaksian syahadat yang diurai secara ilmiah, nggak bakal nongol. Dan juga cara mengingat Allah nggak bakal nongol. Nah, giliran ada yang nongol kemarin, ya jauh lah. Tapi jangan dina lo ya. Ya cukup tahu aja lah ya. Gak sedih omong lo ya. Itu bisa di battle lah ya. Dibandingkan ya. Uren beliau dan Mr. TM. Skornya berapa kira-kira? 100-0. 100-0. Brengsek kau itu. Ya. Nah kan mohon maaf ya. Katanya challenge tentang syahadat. Nggak membahas syahadatnya, betul nggak ya? Betul. Katanya ilmiah, dan ini zaman teknologi, nggak membahas ilmiahnya, betul nggak lo? Betul. Katanya challenge saya tantang untuk cara mengingat Allah secara ilmiah praktek ya, nggak ada bahasan sama sekali. Jawabannya adalah salah, ngawur. Itu sama kayak kuis. Ayo, itik 1 ditambah itik 2, ketemu mentok, ketemu bebek, dapat apa yo? Nah kayak gitu, salah, ngawur, masa gitu kayak kuisnya anak-anak tuh gak? Aduh ya. Padahal ya seharian itu ya, saya kan viral itu, wah yang nonton itu saya tengok 1.000, 2.000 sampai 19.000, 21.000. Saya tenang-tenang saja. Oke. Naik akan kita luncurkan video saya. Blang, langsung. Betul nggak? Betul. Nah, makanya hati-hati, kalimat-kalimat saya full jebakan. Ya. Kalimat-kalimat saya tipis-tipis tapi full jebakan. Begitu ada yang komen, angkat video, kena. Empuk itu, renyah-renyah gorengan angkat-angkat itu. Umpamanya makan gorengan. Kondisi apa? Renyah-renyahnya ya. Makanya hati-hati.
Kan saya bilang di awal, saya bukan ngomong di belakang loh ya. Nggak bakal ada yang nongol. Ya, hati-hati. Kalimat-kalimat saya tipis-tipis ya. Tipis-tipis ya. Kalau nggak jeli nggak kelihatan. Nah, pada kesempatan ini kami akan terangkan yang judulnya kita angkat kali ini adalah syariat pun ada dua sudut pandang. Syariat adalah aturan yang membuat jasmaniah kita itu tertib. Nah, ada syariat ibadah dan ada syariat muamalah. Syariat ibadah harus baku, nggak boleh dirubah, ya. Ya, karena apa? Syariat ibadah, tetapi ini adalah pintu praktek hakikat. Saya tanya, hakikat kodim nggak? Kodim. Maka syariat ibadah ini adalah syariat yang membungkus kodim. Betul nggak? Tetapi syariat muamalah, nah sekarang muamalah dunia, kodim nggak itu? Baharu. Maka hukum baharu terkena rumus ruang dan waktu. Beda tempat, beda waktu, beda zaman, beda syariatnya. Inilah yang terjebak orang pada syariat dogma. Syariat zaman ini beda nggak dengan syariat zaman 500 tahun yang lalu? Beda lah. Karena apa? Zaman ini beda dengan zaman 500 tahun yang lalu. Zaman ini dengan zaman Nabi Muhammad beda nggak? Beda, apalagi 1500 tahun yang lalu. Betul nggak? Betul. Nah, kalau orang nggak paham ini apa syariat, maka hanya tinggal meniru, nelan mentah-mentah syariat secara dogmatis. Lucu jadinya, mundur ini orang-orang. Yang tidak boleh dirubah adalah syariat ibadahnya. Karena telah dimusafkan, karena telah disempurnakan syariatnya. Ya, syariat ibadah loh ya. Subuh 2 rakaat, pakai bahasa Arab dan sebagainya. Ya, itu nggak boleh dirubah. Tetapi syariat muamalahnya boleh nggak dirubah? Boleh, sesuai dengan zamanmu. Nah, makanya ya, syariat muamalah contohnya. Betul nggak di dalam Islam ada banyak mazhab? Oh kan? Itu beda nggak muamalahnya? Beda. Nggak bagus kan? Tidak. Ya, nah, itu dia ya. Nah, karena apa? Hukum syariat itu nanti yang menilai adalah manusia. Nah ini apa? Karena terlihat oleh manusia. Dihakimi manusia loh ya nanti. Tuhan apa manusia? Manusia. Makanya aneh ya. Yang kena pasal, yang dihukum adalah yang merubah syariat sholat contohnya. Atau merusak. Tetapi yang nggak sholat dihukum nggak? Malah tidak, atau aneh ya? Yang sholat itu malah dihukum. Kalau sholatnya prakteknya salah itu nggak? Sholat begini-begini. Dihukum nggak itu? Dihukum. Ya, kalau nggak sholat. Nggak dihukum. Betul nggak? Hati-hati. Nah demikian juga sekarang ini banyak yang terkecoh di jenggot. Ya Pak? Nah zaman dulu, zaman Nabi beda dengan zaman sekarang. Zaman Nabi beliau tidak mau disamakan dengan umat yang rusak di zaman sebelum beliau. Makanya harus beda. Zaman Yahudi kan ininya panjang, betul nggak? Ini loh, ya Kak? Nah, ada juga jenggotnya panjang, ya. Tapi ini panjang itu, ya. Ini apa namanya? Apa itu? Jambang. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad jenggotnya yang panjang, beda. Nah, syariat itu sebetulnya fungsinya adalah sebagai teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Sebetulnya itu spiritnya ngalir, motivasinya ngalir. Begitu kau niru gurumu, spiritnya ngalir itu.
secara nggak sadar gelombang dan frekuensi yang ngalir. Itu. Jadi bukan saja meniru fisik ya, itu nggak sekedar itu. Nah makanya di zaman manapun syariat itu seperti nanti ketemu dengan kiblat akan guru rohanimu, tapi yang zahir di zamanmu sendiri. Itu baru namanya menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah kalau kau meniru Nabi Muhammad, zaman ini ada nggak Nabi Muhammad zahirnya? Tidak. Nggak ada. Siapa yang kau tiru zaman ini? Rasulun min anfusikum. Ya. Kalau Rasulmu zaman ini ya, ini Rasul min anfusikum di dalam kitab ya. Pakai jenggot, maka kau tiru jenggotnya, betul gak? Kalau Rasulmu zaman ini nggak pakai jenggot, ya nggak usah pakai jenggot. Tapi kalau pakai jenggot boleh nggak? Ya boleh. Nyatanya, katanya orang-orang itu kan sunnah Nabi Muhammad adalah memanjangkan jenggot, betul nggak? Kau tahu rambutnya Nabi Muhammad ternyata gondrong? Ayo, ya nggak lo? Ya nggak? Ayo. Ini sampai sekarang lo ya, kan ada nggak? Terompahnya Nabi, sandalnya Nabi itu kak, jubahnya Nabi, terus apa, surbannya Nabi, kan ada rambutnya Nabi itu kak, panjang nggak itu? Kenapa kok nggak panjang? Ya kak, kenapa kau pilih ininya, rambutnya nggak kau panjang itu kak? Bang, karena nggak boleh di kantor, ya kan? Ya kan? Kau blunder karena ini itu kak. Nah, ini dia. Kau berkiblat akan Rasul zaman dahulu yang nggak ketemu, nggak kenal. Spiritnya kau nggak kenal dan kau nggak dikenali, gak nyambung. Dan hubungan ada ketika ada di satu gelombang dan frekuensi yang sama, itu namanya beserta. Kau sama istrimu, gelombangnya sama nggak? Sama, frekuensinya. Makanya seiring, itu namanya beserta. Namanya beserta itu pasti gelombang dan frekuensi yang sama. Nah itu dia. Nah sekarang ini di luar sudah nggak ada yang ngerti Rasulun min anfusikum, ya biar saja. Ya. Makanya saya berani mengeluarkan statement. Zaman ini ada Rasulullah, ya kan? Ada Rasulullah ya. Dan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Nah, ngeri-ngeri sedap nih ya. Tapi beliau Nabi terakhir, Khatamul Anbiya. Kan nggak ada di dalam ayat, nggak ada Khatamul Rasul. Nggak ada. Nah inilah konsep yang hilang. Nah syariat itu begitu ya. Kalau syariat ibadahnya nggak usah dirubah-rubah. Subuh ya begitu, asar ya begitu, puasa ya begitu, apa nggak usah dirubah-rubah. Karena telah disempurnakan. Karena tidak ada lagi kitab mushaf setelah Al-Quran. Tapi kitab qadim ada nggak? Ada. Kalau kitab qadim nggak ada, Malaikat Jibril pensiun dini, gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Nanti akan kita goreng ya. Banyak bahan ini. Skornya tetap menang siapa kira-kira? Mr. Tem. Karena Mr. Tem brilliant baik dan tidak sombong. Kan? Yang kau nggak tahu adalah wujudnya Allah di dunia. Satu. Rasulullah zaman ini kan nggak ngerti. Ya. Ayat-ayat qadim yang turun di zaman ini kalian nggak ngerti. Yang nggak boleh ada adalah mushaf yang setelah Al-Quran, betul nggak? Tapi Quran yang qadim ada nggak? Terus kalau nggak ada itu, Malaikat Jibril jadi tukang tambal ban biar diviralkan. Ngadepi orang-orang suhu pendek nggak apa-apa lah itu. Nah, viralkan ya, viralkan boleh, bebas boleh, prasmanan ya. Nah, kenapa ya? Banyak ulama kayak Ustaz Gus Buya dan Habib, kenapa saya mainkan dan nggak bisa nongol, betul nggak? Begitu kau nongol, habis. Ya, silahkan nongol boleh ya, bikin video tanggapan atau apa ya. Karena ini bedanya antara ahli teoritis dan praktis. Seorang yang praktis pasti ilmiah, karena apa? Pelaku. Nah, pelaku di zaman kapan? Zaman sekarang apa zaman entah berantah? Zaman sekarang. Maka logikanya yang disampaikan dengan cara laku prakteknya masuk akal nggak?
Masuk akal dan bukan bahasa fenomena khayalita fatamorgana, betul ya? Nyata, kenapa? Sudut pandangnya adalah kenyataan yang sekarang. Zaman Nabi menyampaikan laku praktek beliau, tetapi dengan bahasa kias. Betul nggak? Kias nggak bisa dipakai di zaman ini. Kenapa? Multi tafsirnya, friksi distorsinya luar biasa. Makanya Nabi sampaikan, kau nggak bisa hanya mengandalkan ilmu yakin, betul nggak? Ilmu yakin pun nggak bisa, nggak diakui. Kau harus ketemu hakul yakin. Nah, dalam hal ini banyak ya ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, Habib atau mui-muinya ini cuma di teoritis, bukan praktis. Di tengah-tengahnya ada logis. Saya makan itu. Kalau cerita dalil Quran ataupun hadis, aku pun tahu. Yang membedakan adalah logis atau enggak. Karena apa? Praktis hanya mengalami yang mendapatkan pengetahuan. Karena ilmu praktis ini, praktis agama adalah ilmu roh. Di akhirat, ilmunya ilmu hakikat. Enggak ada pengetahuan lewat akal. Ngeri tak? Sementara ini pengetahuan akal, ini bukan pengetahuan akal, hanya mengalami dimensi roh, baru yang bisa menceritakan. Itu pun tanda-tandanya tok, kisi-kisinya tok. Nah, seorang pelaku bertingkat-tingkat. Ada yang hanya untuk dirinya sendiri, kitab qadim ya. Ada yang untuk disampaikan kepada orang lain. Ada yang dimusafkan sebagai pembawa kitab. Loh, beda-beda. Pelaku sendiri loh ya. Ada yang hanya untuk dirinya, ada yang untuk disampaikan kepada orang, dan ada yang dimusafkan. Nah, yang ketiga sudah nggak ada. Mushaf telah sempurna Al-Quran, betul nggak? Nah, ada mushafnya Mr. TM. Apa itu? Uraian. Mushaf kan tulisan, betul nggak? Tapi bukan Quran. Ya nggak? Ya, hati-hati ya. Kalau kau kena jebakan saya, oh mampus kau ya. Jadi Mr. TM mengeluarkan mushaf, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, tapi bukan Quran loh ya. Nah, tertulis, disebarkan kemana-mana tuh nggak? Nah, karena apa? Mr. TM kebetulan bisa membacakan ayat-ayat qadim untuk manusia dalam bahasa manusia. Ini bahasa dari dimensi yang sangat tinggi ya, dengan bahasa gelombang, nurun ala nur. Ini nggak terbaca oleh ini, dimensinya sangat tinggi. Nah, yang bisa membaca gelombang nur tadi hanya lewat aplikasi ya. Ini kias loh ya, ini kias. Yang bisa membaca nur juga. Maka nur dibanding nur, metafisika dibanding metafisika sama dengan fisika. Gelombang dengan alat pembaca gelombang, fisika itu. Fisik terdetek dalam bahasa manusia. Nah, itu dia. Vibrasinya, resonansinya tergambar dalam bahasa manusia. Maka baru bisa dituangkan. Kalau aslinya nggak ada bahasa manusia. Masa Tuhan berbahasa manusia? Ya gak? Sama seperti ya. Dulu kan ada nyetel tip lama itu ya. Tip recorder, tau gak? Ada kasetnya tuh gak? Ketika dicetek, itu muter, tuh gak? Itu kebaca itu. Isi di dalam pita kaset itu terbaca. Tapi yang mengeluarkan suara siapa? Speakernya, betul nggak? Walaupun bisa terbaca, belum tentu bisa keluar dalam bahasa speaker, betul nggak? Nah, itu dia. Karena ini bahasa yang sangat tinggi ya, bahkan nggak ada bahasa sebetulnya. Gelombang, tepuk tangan. Makanya ya, hati-hati jangan salah pilih lawan. Kenali baik-baik lawanmu, betul nggak? Kalau yang ngomong begini di publik berarti sudah ahlinya ahli, betul nggak? Bukan ahli, bukan. Itu kan anak-anak ahli itu kan. Ini ahlinya ahli, betul nggak? Makanya hati-hati ya. Makanya kan aneh ya, katanya Mr. TM ini sesat, betul nggak? Ternyata
Saya tanya, apa yang sesat? Nggak pernah ada yang nongol. Betul nggak? Secara teori saja, apa yang sesat? Saya di publik loh ya. Baru kemarin ada klarifikasi dari pihak MUI Rembang. Mentah sekali, empuk sekali. Saya makan. Ya. Ya. Jadi Pak Polisi bisa pelajari ya. Kalau Pak Polisi kan dapat rekomendasi dari MUI, betul nggak? MUI bisa jadi dari laporan orang, betul nggak? Ya kan? Kronologisnya loh, dari laporan orang, kemudian disidak MUI, ya. Kemudian MUI memberi rekomendasi ke polisi, betul nggak? Oh itu sesat, tangkap. Nah, sampai sekarang Pak Polisi nggak ada yang sampai narasi ilmiah, analisa ilmiah yang menyampaikan bahasa ini sesat, betul nggak? Loh, saya di publik loh. Yang marah banyak nggak? Banyak. Yang nyinyir? Banyak. Tapi yang menjelaskan saya ini sesat, ada nggak? Tidak ada. Kemarin sih ada rencananya, tapi gagal gitu. Ding dong gitu lah. MUI Rembang, ding dong gitu. MUI Rembang, ding dong. Nah, kasihan ya. Tapi tetap semangat ya. Nanti boleh belajar di kampus Salim Marifat, ya dah? Boleh. Nah, itu oke ya. Jadi gitu ya. Jadi paham ya? Polisi itu dari rekomendasi MUI. MUI dari rekomendasi laporan. Apa saja? Kalau ada indikasi 10 pasal tadi ya, yang kemarin ya. Itu kalau terindikasi itu sudah boleh. Dan silakan ya, kalau ada yang mempelajari kami, mengamati kami, silakan tunjukkan kesesatan saya di mana. Betul nggak? Saya di publik loh ini. Dan omongan saya kan barang bukti. Iya nggak? Kalau ada indikasi sesat loh, gampang ini. Makanya simak semua video-videonya Taklim dari channelnya yang asli. Jangan cari yang bajakan. Aduh, kalau cari bajakan itu kualitasnya nggak bagus. Betul nggak? Aduh, ya. Nah, kan saya bilang di depan ya, nggak bakal ada yang nongol. Praktek syahadat nggak bakal ada yang nongol menjelaskan secara ilmiah. Secara teori banyak nggak? Banyak. Tapi secara praktek yang ilmiah, aku kira sih nggak ada. Saya bilang dari kemarin-kemarin kan, 3 tahun yang lalu kan. Nah, baru ada kemarin dah mau klarifikasi ternyata jauh ya. Jauh. Padahal tiwa saya semangat. Alhamdulillah ada yang mendekati sama ilmuku itu. Terus, aduh, kok kualitasnya kayak gitu. Aduh, malu aku. Aku aja mendengarnya malu. Ya. Malu sekali. Dokter loh itu. Kiai loh itu, Kiai Haji loh itu, ya. Nah, benar gak yang seperti saya bilang? Agama ada 2 sudut pandang. Agama samawi dan ardi. Ini bukan agama sebetulnya, ini kepercayaan. Kenapa nggak ada hubungan dengan Tuhan? Ini yang asli agama itu, yaitu lewat metodologi. Agama asli lewat proses takholli, tahalli, tajali. Yang ini lewat pengetahuan. Walaupun kau gelarmu doktor, profesor, kiai haji, tapi jauh, nggak bakal ngerti apa-apa kau tentang agama. Sakuku ireng loh, kamu nggak bakal ngerti. Loh, aku mau di depan, nggak mau di belakang. Sakuku ireng loh. Makanya jadi mainanku. Aku tuh di rumah punya kucing. Kucingnya 4 ekor. Jangan kau tambah aku mainan, gitu. Aduh. Kalau ada profesor kayak dokter kayak ya, kalau mengurai, membantah orang Taklim Marifat, wah, empuk kali ini jadi mainanku. Pasti saya makan. Pasti saya makan. Saya bukan ulama. Nah, karena apa? Saya nggak mau disamakan dengan ulama. Saya bukan kiai, bukan ustadz atau gus atau buya atau habib. Saya mister. Ya. Partai bebas ya.
Kalau ulama nggak boleh bilang kasar-kasar, ya tak? Kalau saya kan bukan ulama, bukan mursyid, bukan nabi, bukan rasul, bukan. Saya hanyalah Mr. Tam yang biasa-biasa saja. Sama seperti lagunya Betaria Sonata. Ya. Tapi ya, makanya pikirkan dulu ya. Tapi kalau membantah urun saya, boleh nggak? Boleh. Tapi saya khawatir itu akan jadi kuburanmu di medsos. Ya, hati-hati ya. Begitu kau nongol membantah atau mengklarifikasi atau membentur atau konfront dengan uraian tali marifat, habis kau. Ya. Kalau masih kanak-kanak, walaupun kau berjenggot, hati-hatilah, pikirkan 1000 kali ya. Kalau kau masih kanak-kanak berjenggot, hati-hati. Ini lawanmu bukan orang biasa ya, karena mesti orang yang biasa saja. Gak mungkin kau bantah loh. Kamu di depan loh ya. Sebut nama ulama kiai Gus Buya Habib. Gak mungkin nongol. Ini saya buktikan di publik. Saya ngomong di depan. Pak Samuel, Pak Miko, Pak Edward. Nah kan. Ya. Nggak mungkin ada nongol. Makanya Pak Polisi ya, pelajari ini ya, biar nggak kena prank-prankan laporan yang nggak benar. Kan malu, sudah grebek-grebek kita sudah kepung-kepung kami dan sebagainya. Nyatanya nggak terbukti apa-apa. Karena apa? Ternyata kena laporan prank. Astaga. Kalau prank di YouTube dapat cuan, iya nggak? Kalau ini prank di itu dapat malu. Sudah malu, dimalu-maluin Mr. Tem lagi, betul nggak? Tepuk tangan. Kau itu. Ya. Jadi, MUI pun hati-hati ya. Kalau ngomong sama saya, loh, saya bilang di depan ya. Loh, aneh nggak? Ini Mr. Tem loh ya. Ilmunya kayak mana nih Mr. Tem, betul nggak? Kenapa ulama-ulama diam semua, betul nggak loh? Saya challenge yang syahadat loh. Nggak mungkin ada yang nongol. Padahal syahadat itu paling dasar loh ya. Apalagi mengingat Allah. Apalagi sholat. Wah, apalagi zakat, puasa, haji. Apalagi. Saya buktikan kepada Anda ya. Tapi kau pasti marah. Kenapa? Omongan Mr. TM itu nggak enak kau dengerin, betul nggak? Tapi kenapa semua orang diam bungkam, betul nggak? Betul kan nih? Betul. Nggak bisa membenarkan, nggak mampu menyalahkan, budek ini. Iya nggak? Betul. Ya, silakan amati video-video saya. Saya vulgar loh kalau ngomong. Bahkan saya katanya sombong katanya. Padahal enggak ya. Saya enggak sombong, tapi sombong banget. Dan YouTuber boleh nggak angkat saya? Boleh. Prasmanan. Kalau sebut saya sesat boleh nggak? Boleh. Kafir? Boleh. Oten? Boleh. Dikasih gambar monyet? Boleh. Sembarang. Kamu nggak bakal marah. Kau jelek-jelekan aku boleh nggak? Boleh. Boleh sembarang. Tapi nyatanya di medsos, platform media, di publik nggak ada yang berani nongol membantah uret-uret saya, tuh nggak? Tuh hebat kali Mas TM. Ya nyatanya begitu. Entah kau bilang sesat ke atau kafir ke atau biasa saja atau jelek apa, nyatanya kan nggak ada yang nongol. Ayo nongol ya, nongol kalau berani. Bukan tanding fisik, nggak perlu. Ini negara NKRI dilindungi hukum ya. Kita tanding pemikiran, itu bukti bahwa kita ada di bangsa yang cerdas. Belum apa, pluk, langsung kayak sumbu pendek meleduk, betul nggak? Waduh, sudah berapi-api, ternyata salah perang. Aduh. Ya.
Simak berita di TV One ya, di apa ya, berita-berita platform media ya. Yang digerebek data nggak ada apa-apa. Kena prank-prankan kan malu ya. Saya ledekin Anda, loh kan? Makanya lihat-lihat dulu siapa lawanmu. Lawanmu siapa ini? Mister? Dibilang si topi miring boleh nggak? Boleh. Si tuan apa? Monyet. Boleh ya. Sembarang ya. Ya inilah ya. Jadi itu ya, syariat ada dua jalur ya. Jalur ibadah adalah syariatnya hakikat munajah akan Allah. Dan syariat muamalah, yang ini syariat muamalah harus menyesuaikan ruang dan waktumu sendiri. Jangan mundur ke belakang. Kalau kau didoktrin mundur ke belakang, oh goblok kamu itu. Kamu di tahun 2024 kemudian didoktrin mundur ke 1500 yang lalu. Goblok kamu. Makanya otakmu ditaruh dengkul, betul gak? Makanya kau nggak siap konfront dengan STM. Jadi mainan ini. Ada ribuan jutaan orang dijadi mainan dengan STM, betul gak? Lucu. Kalau bahasa Indonesia gitu, lucu. Gitu kan? Seksi kayak itu. Coba ya. Jadi kali ya. Jagain nggak bisa tem. Bagi mereka senang nggak di sini? Ya, kau serius? Aku ketawa pun tetap nggak bisa kau lawan tuh nggak? Lo coba. Ayo keluar ya. Keluarlah, ayo ya. Ayo keluar. Tanggapi videoku. Lah, Pak Polisi nonton ya, simak ya. Dan masyarakat ya Indonesia silakan simak ya. Kemudian umat-umat agama lain simak ya. Simak baik-baik. Kenapa misalnya yang begini modelnya? Kok disiram air nggak basah tuh nggak? Dibakar nggak? Di apa? Dibakar nggak hangus tuh nggak? Ini apa misalnya itu nggak? Dimaki-maki tetap santai tuh nggak? Dimusuhi tetap santai tuh nggak? Begitu dibentur lewat uren, kena sendiri, ya. Hati-hati pilih lawan ya. Ini bukan lawanmu, karena ini adalah temanmu. Temannya ini Pak Samuel, betul gak? Temannya Jonathan, betul gak? Oh, saya gak punya lawan, ya. Karena Mr. Cem adalah orang yang brilliant, baik hati dan Tidak sombong. just kidding, auto glowing. Walaupun kita ngobrol yang Tidak penting. ingat ya, nggak boleh rasis. Nggak boleh anarkis, nggak boleh teroris, nggak boleh komunis. Yang boleh adalah narsis, eksis, dan boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goreng ya. Waalaikumsalam.